Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang pendidik, tentunya kita pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Oleh sebab itu, kali ini kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional. Begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada modul pendidikan guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan bertambahnya umur mereka menuju kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Tetapi setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Dari pencapaian pembelajaran sosial emosional diharapkan adanya yang pertama sekali yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional sehingga terjadi peningkatan perilaku positif. Kedua, lingkungan belajar yang suportif sehingga terjadinya pengurangan perilaku negatif. Serta yang ketiga yaitu peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, yang nantinya diharapkan adanya peningkatan performa akademik siswa. Fakta pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja, mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik, serta murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun juga berkembang secara akademik. Terdapat 5 jenis kompetensi sosial dan emosional yang penting untuk terus ditumbuh dan ditingkatkan. Pertama, kesadaran diri. Kedua, manajemen diri. Ketiga, kesadaran sosial. Keempat, keterampilan berelasi. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan sebuah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan perasaan aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis,
diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness merupakan perhatian atau fokus atensi yang disengaja, purposeful attention. Sekarang, present moment, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan welas asih, compassion. Untuk melatih kesadaran penuh bisa menggunakan teknik stop. Stop, berhenti sejenak, take a breath, ambil napas, observe, observasi, proceed, lanjutkan. Dengan teknik ini, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otot bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga akan terciptanya nuansa well-being. Implementasi PSE, pengajaran eksplisit, yaitu memastikan murid memiliki kesempatan untuk menumbuh, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE sesuai dengan cara yang terbuka dan keragaman budaya. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. KSE diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar dalam 3 kegiatan, yaitu pembukaan hangat, kegiatan inti, dan penutupan optimistis. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah melalui 3 langkah, yaitu memodelkan atau menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi.